I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. Persib pastikan juara paruh musim usai lumat Persija di GBLA. Boyan Hodak beri komentar berkelas ini. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Pelatih Persib Bandung Boyan Hodak melontarkan komentar berkelas usai Persib Bandung menumbangkan Persija Jakarta dan memastikan status juara paruh musim Super League 2025-2026. Pelatih asal Kroasia itu menilai mentalitas pemain menjadi faktor penentu dalam duel panas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api tersebut. Tambahan 3 poin membuat Persib menutup putaran pertama di puncak klasemen dengan koleksi 38 poin. Hasil ini sekaligus menjaga gengsi Maung Bandung di hadapan puluhan ribu bobotoh. Usai pertandingan, Boyan Hodak menegaskan laga melawan Persija selalu memiliki tekanan tinggi. Dia menyebut pertandingan tersebut layaknya partai final karena kedua tim sama-sama membawa ambisi besar. Pelatih berusia 53 tahun itu tidak menutup mata terhadap dominasi Persija dalam beberapa fase pertandingan. Menurut dia, tim tamu sempat menyulitkan Persib dengan tekanan beruntun. Situasi tersebut menuntut Persib bermain disiplin dan efisien. Hodak menilai para pemainnya mampu menjaga fokus serta emosi hingga laga berakhir. Hodak mengakui jika Persib memiliki peluang menambah gol, namun dia menilai ritme pertandingan membuat timnya harus bermain lebih realistis demi menjaga keunggulan. Tekanan Persija di babak kedua membuat Persib lebih berhati-hati. Hodak menyebut kondisi tersebut sebagai hal wajar dalam laga besar dengan tensi tinggi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam atmosfer pertandingan seperti ini tidak akan banyak tercipta peluang. Ini ibaratnya pertandingan final. Semua memiliki ambisi tidak mau kalah dalam pertandingan seperti ini. Kami mencetak 1 gol, kami ingin mencetak lebih banyak lagi, tetapi hasilnya tetap bertahan. Ini adalah hal yang normal, ungkap Boyan Hodak. Jelas, kemenangan atas Persija memberi kepuasan tersendiri bagi Hodak. Selain memastikan puncak klasemen, hasil ini menjadi bukti kematangan mental skuad Persib. Dia juga memberi pujian khusus kepada Beckham Putra Nugraha. Gol cepat sang gelandang dinilai sangat krusial dalam mengendalikan jalannya pertandingan. Jujur saja saya sangat senang dengan hasil ini. Khususnya saya senang dengan Beckham karena dia berhasil mencetak gol bagi kemenangan tim. Pungkas Boyan Hodak. Dengan status juara paruh musim di tangan, Boyan berharap konsistensi dan karakter kuat yang ditunjukkan saat menghadapi Persija bisa terus dijaga pada putaran kedua Super League 2025-2026. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Semua dibuat geram. Aksi Van Basten Sousa acungkan jari tengah ke bobotoh viral. Sanksi berlipat menanti. Sebuah aksi yang dinilai tak pantas kembali mencoreng laga syarat gengsi antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Kali ini, sorotan tajam tertuju kepada salah satu pemain Persija Jakarta, Van Basten Sousa, yang aksinya sontak membuat publik sepak bola Indonesia, khususnya bobotoh, dibuat geram. Insiden ini terjadi sesaat setelah laga panas Persib Bandung kontra Persija Jakarta di Stadion GBLA berakhir. Ketika para pemain Persija lebih dulu memasuki lorong stadion, kamera dan sorotan publik menangkap momen kontroversial. Tanpa alasan yang jelas, Van Basten Sousa terlihat mengacungkan jari tengah ke arah tribun bobotoh. Gestur tersebut dengan cepat viral di media sosial dan langsung memicu gelombang kecaman. Berbagai akun fanbase Persib Bandung ramai-ramai mengunggah potongan video tersebut. Bagi bobotoh, tindakan ini bukan hanya provokasi, tetapi juga bentuk ketidakhormatan terhadap supporter tuan rumah yang sepanjang laga memberikan dukungan penuh secara sportif. Menariknya, publik kemudian membandingkan kasus ini dengan apa yang pernah dialami pemain Persib Bandung di masa lalu. Pada musim 2023-2024, Ciro Alves dan Putu Gede juga sempat terekam kamera melakukan gestur serupa saat Persib kalah 1-2 dari Persis Solo. Kala itu, Komdis PSSI bertindak tegas, Ciro Alves dijatuhi sanksi larangan bermain 2 pertandingan, disertai denda 75 juta.
Sementara Putu Gede bahkan mendapat hukuman lebih berat, yakni larangan bermain 4 pertandingan plus denda 75 juta. Jika merujuk pada preseden tersebut, maka publik menilai keadilan seharusnya ditegakkan tanpa pandang bulu. Gestur jari tengah jelas merupakan pelanggaran etika dan disiplin, siapapun pelakunya dan dari klub manapun berasal. Dengan bukti visual yang sudah beredar luas, besar kemungkinan Van Basten Sousa juga akan menghadapi sanksi serupa, bahkan berpotensi berlipat, mengingat tensi laga Persib versus Persija yang selalu mendapat perhatian ekstra dari federasi. Kini semua mata tertuju pada Komdis PSSI. Apakah ketegasan akan kembali ditunjukkan, ataukah akan muncul standar ganda yang justru mencederai rasa keadilan? Satu hal yang pasti, Persija ini punya tameng yang kuat. Keberadaan Papa Ferry yang merupakan Direktur Utama Liga Indonesia akan membuat Persija merasa lebih aman. Ngadu Papa Ferry lagi kayaknya nih. Tumbang dramatis dari Persib. Ismet Sofyan dibuat murka sampai minta Persija turunkan pemain akademi saja. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Legenda hidup Persija Jakarta Ismet Sofyan meluapkan kekecewaannya usai Macan Kemayoran takluk dari Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Mantan kapten yang lama menjadi simbol militansi tim itu menilai penampilan Persija jauh dari karakter yang seharusnya muncul dalam pertandingan sekelas El Clasico. Menurut Ismet, masalah Persija tidak berhenti pada aspek teknis atau strategi di lapangan. Ia menyoroti faktor mental yang dinilainya rapuh, terutama dalam hal keberanian dan semangat untuk memenangkan pertandingan. Ismet bahkan menilai para pemain tampil tanpa urgensi. Dalam pandangannya, laga yang seharusnya dimainkan dengan determinasi tinggi justru berjalan datar dari sisi Persija. Kritik Ismet bahkan mengarah pada persoalan komitmen. Ia menilai jika kehadiran pemain hanya sebatas menggugurkan kewajiban bertanding, maka Persija seharusnya memberi kesempatan kepada pemain muda akademi yang dinilai memiliki motivasi lebih besar. Nggak ada ngototnya, nggak ada gregetnya, keinginan menangnya nggak ada. Sekarang Persija nggak ada nyalinya. Kalau datang ke sana hanya untuk menggugurkan kewajiban, mendingan bawa anak akademi aja, ungkap Ismet Sofyan. Jelas, pernyataan tersebut menegaskan kekecewaan mendalam Ismet terhadap Rizky Ridho dan kolega. Ia menilai mentalitas seperti itu tidak sejalan dengan makna derby yang selama ini identik dengan pertaruhan harga diri dan kebanggaan klub. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kejam ancaman pembunuhan usai laga Persib vs Persija. Bung Harpa sebut Tom Haye aset bangsa. Salah satu pundit sepak bola Indonesia, Bung Harpa, ikut mengecam ancaman pembunuhan terhadap keluarga Tom Haye usai laga Persib vs Persija. Yaps, tidak lama setelah Persib Bandung mengalahkan Persija, muncul ancaman pembunuhan terhadap keluarga Tom Haye. Jelas, kabar ini tentu sangat menggemparkan karena mencoreng sportivitas dalam sepak bola. Sepak bola seharusnya hanya berupa adu strategi di atas lapangan, bukan sampai pada tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jiwa. Kabar ancaman pembunuhan terhadap keluarga Tom Haye ini turut membuat Bung Harpa ikut berkomentar. Bung Harpa meminta masyarakat untuk tetap berkepala dingin dalam merespon ancaman ini. Menurutnya, masyarakat tidak perlu ikut menuduh-nuduh pihak tertentu sebagai pelaku yang mengancam keselamatan jiwa keluarga Tom Haye. Ancaman yang sangat serius terhadap Tom Haye dan keluarga. Nah ini pertama gue mesti mengatakan ya kita berkeladingin dulu, tidak perlu juga kita suzon untuk menuduh ya ini pelakunya mungkin A, si B, si C, kita nggak tahu. Yang pasti gue yakin mau itu rival, mau itu nggak rival, namanya hal seperti ini kita pasti nolak. Apalagi Tom Haye itu adalah aset bangsa, pemain tim nasional juga. Di sisi lain, pihak Persib Bandung juga langsung bergerak cepat dalam memburu pelaku ancaman ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muhtar. Menurut Umuh, sepak bola merupakan olahraga yang menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan tidak ada ruang untuk tindakan-tindakan yang mengarah pada tindakan kriminal. Pria yang akrab disapa Pak Haji ini menegaskan akan membawa kasus ini ke ranah hukum.
lantaran aksi teror yang dilakukan sudah mengarah pada tindakan kriminal. Umuh menilai, ancaman kepada Tom sangat tidak masuk akal dan sudah keluar dari batas. Selain itu, pelaku tidak berpikir panjang atas tindakan yang dilakukannya. Kasus ini menurut Umuh akan diserahkan kepada pihak kepolisian karena sudah ada bukti ancaman. Selain itu, pihaknya optimis pelaku bisa segera ditangkap. controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood.